Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Polda Metro Jaya menegaskan rekening aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok, kembali diaktifkan usai sempat ditunda transaksinya. Hal ini sesuai dengan hasil klarifikasi terhadap sejumlah pihak atas aktivitas rekening Botok. Menindaklanjuti hal ini, pihak bank pun pulihkan kembali rekening milik aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono alias Botok. Klarifikasi dan konfirmasi terhadap fakta-fakta yang ada. Saat ini kami sudah memperoleh fakta hukum dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan donasi dan rekening yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap penundaan rekening tersebut dapat dijalankan kembali dan kembali menjadi kewenangan dari Bank Mandiri. Konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi. Sementara itu, Saudara, OJK bilang penundaan transaksi terhadap aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono, sudah sesuai aturan. OJK juga menegaskan terus memantau pemulihan akses rekening Botok setelah dicapai kesimpulan. Penyedia jasa keuangan atau PJK dapat melakukan penundaan transaksi dalam hal terpenuhinya beberapa kriteria. Di antaranya, PJK wajib melakukan penundaan transaksi sesaat setelah menerima perintah atau permintaan penundaan transaksi dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Adapun penundaan transaksi tersebut dilakukan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Terkait dengan isu yang mencuat dalam beberapa pemberitaan yang terkait dengan salah satu bank, kami telah mengetahui permasalahan tersebut dan tengah berkoordinasi dengan pihak manajemen bank. Berdasarkan informasi yang ada hingga saat ini, bank di dalam melakukan langkahnya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku tersebut. OJK akan terus melakukan koordinasi dan pendalaman lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut. Kami menegaskan bahwa apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka OJK akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan. OJK juga akan terus memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh bank, termasuk untuk pemulihan kembali akses terhadap rekening dalam hal berbagai proses selama jangka waktu tersebut telah dilaksanakan dan dicapai kesimpulan untuk hal tersebut. Sementara itu, Saudara, Direktur Utama Bank Mandiri bilang jumlah nasabah tidak berkurang imbas pembatasan transaksi rekening aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok. Kita ikuti aja apa yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas. Kita bank melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Makasih ya semuanya ya. Dengan kejadian ini banyak nasabah yang enggak ada, tarik uang gitu, Pak? Enggak ada. Biasa aja ya. Semuanya normal. Sahamnya juga nggak sempat turun gimana, Pak? Enggak. Normal lah, biasa ya. Normal ya, Pak. Ekonomi. Makasih ya. Sementara itu, Saudara, kinerja Bank Mandiri alias BMRI pada pekan ini setelah kasus penundaan transaksi aktivis Pati mengemuka turun sekitar 0,47% alias 20 poin pada hari Senin dan kembali turun sebesar 0,95% atau 40 poin pada hari Rabu. Meski demikian, sentimen ini tidak berpengaruh besar terhadap arus dana asing, di mana tercatat pada perdagangan Rabu kemarin asing masuk di saham Mandiri sebesar 257 miliar rupiah. Saudara, seberapa besar aksi penundaan transaksi terhadap aktivis Pati yang kini sudah dibuka kembali berpengaruh terhadap kepercayaan investor dan kinerja saham BMRI? Kita bahas bersama Ahmad Nur Hidayat, ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi, Mas Hidayat. Apa kabar? Selamat pagi, Yan. Kabar baik. Mas Hidayat, ini kan yang sedang ramai adalah soal rekening Bank Mandiri begitu yang aktivis Pati yang sudah dibuka kembali. Rekening mudah untuk dibuka kembali, tapi ini ada pembicaraan soal kepercayaan publik. Soal kepercayaan publik ini apakah akan dengan mudah kembali menurut Anda?
Ya, tentunya kalau ingin membuka satu rekening ya setelah diblokir mudah sekali, itu kan hanya klik satu tombol saja. Tetapi persoalannya adalah kepercayaan perbankan ini ya tentunya membutuhkan waktu untuk pulih. Kita tahu bahwa perbankan ini adalah bisnis kepercayaan ya, ini bukan bisnis tentang uang ya. Kalau kehati-hatian seolah-olah bank hanya pada aspek kredit, tetapi kehati-hatian bank juga menyangkut pada hak nasabah ya. Bagaimana nasabah itu harusnya dilindungi dari tindakan-tindakan seperti ini. Kan prinsipnya perbankan itu adalah uang yang dititipkan, nasabah punya uang di bank itu kan bagaimana nasabah punya kontrol sepenuhnya terhadap uang yang dimiliki. Tapi kalau kemudian kontrol itu kemudian hilang, ya meskipun ada alasannya, tetapi harus ada satu proses yang dilakukan oleh perbankan, tidak serta-merta ya begitu mengikuti proses itu sendiri. Ya katakanlah undang-undang kita memang mengizinkan perbankan itu untuk mengikuti apa yang diminta oleh aparat ya, seperti dalam Undang-Undang 10 ataupun dalam apa namanya, maaf ya. Ya, digunakan oleh polisi pada saat itu adalah termasuk salah satunya adalah soal Undang-Undang P2SK. Menurut Anda? Ya, Undang-Undang P2SK memang memungkinkan ya aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan memblokir atau kemudian menghold ya dana nasabah. Tetapi tentunya harus ada due prosesnya, Ian. Pihak bank juga harus bertanya ya kepada pihak aparat, apakah kemudian ini sudah dilakukan proses dengan baik, apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan dan apa yang disangkakan itu juga harus jelas. Yang jelas kan yang diatur adalah TPPU ya, dugaan pencucian uang ataupun tindakan pidana. Kalau misalkan kepentingan politik, ya apalagi ini rekening aktivis dan rekeningnya digunakan untuk memobilisasi masyarakat Pati untuk berdemonstrasi begitu ya. Ya tentunya bisa saja sebetulnya kalau due proses yang dilakukan oleh pihak bank itu bisa menolak ya keinginan aparat. Oke. Masalahnya adalah ketika ya pihak bank mengamini apapun permintaan dari aparat, muncullah kemudian ketidakpercayaan itu ya. Dan saya kira di sosial media itu sudah ada tuh banyak tagar sekali bahwa ini ada krisis perbankan, boikot dana dari satu bank dan sebagainya. Dan saya kira ini yang dirugikan adalah bukan satu bank ya, tetapi ini adalah semua sistem perbankan nasional kita. Oke, kalau kita fokus lagi ke pemulihan kepercayaan terhadap Bank Mandiri, Mas Hidayat, bagaimana untuk pemulihan kepercayaan? Apakah menurut Anda ini murni jadi tanggung jawab Bank Mandiri atau aparat penegak hukum hingga OJK juga harus turut bertanggung jawab? Karena Bank Mandiri menyebutkan bahwa ini atas permintaan aparat penegak hukum. Ya, saya kira yang pertama kali harus memulihkan kepercayaan adalah tentunya pihak Bank Mandiri ya. Selain permintaan maaf sudah dilakukan ya, tentunya pertanyaan publik adalah bisa nggak kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Toh ternyata kepolisian PAN menyatakan tidak ada bukti ya mengarah kepada unsur pidana lah katakan. Nah pertanyaan nasabah yang lain kan adalah kalau seorang rekening botok bisa diblokir, rekening kita bagaimana? Nah, tentunya hal seperti ini perlu kita urai ya supaya pihak nasabah juga memiliki keamanan yang baik. Nah, tentunya permintaan maaf tidak cukup. Ya pihak Bank Mandiri harus tetap menurut saya ya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses ini. Ya untungnya yang diblokir ini adalah rekening aktivis. Dia punya kenalan dengan banyak orang ya, ke DPR dan sebagainya sehingga ini bisa viral. Bayangkan kalau ini adalah satu masyarakat yang tidak punya seperti kemewahan seorang aktivis, kan dia sangat dirugikan tuh. Nah, yang paling penting adalah bisa nggak Bank Mandiri ataupun bank yang lain itu bergeraknya bukan tunduk kepada kepentingan politik, tapi tunduknya kepada hukum. Ya hukumnya seperti apa? Ya nasabah dan pihak ketiga dari yang ada di perbankan ini harus dilindungi, harus dijaga kerahasiaannya, dan ini diatur oleh hukum perbankan kita. Nah, yang jadi masalah adalah ada kekhawatiran karena Bank Mandiri adalah bank BUMN, ada kekhawatiran jangan-jangan bank-bank BUMN ini bisa dikontrol oleh kepentingan politik. Nah, saya kira ini yang harus dari Bank Mandiri bukan semata-mata jadi tanggung jawab Bank Mandiri, tapi aparat penegak hukum hingga OJK juga perlu berkontribusi dalam pemulihan kepercayaan ini. Kemudian kalau kita tadi berbicara soal siapa saja yang bertanggung jawab, selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh Bank Mandiri terutama agar kepercayaan ini kembali pulih? Namun kita bahas usai jeda, Mas, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.
Saudara, kita kembali lanjutkan perbincangan bersama Ahmad Nur Hidayat, ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta. Mas Hidayat, beberapa waktu lalu Dirut Bank Mandiri bilang bahwa operasional Mandiri berjalan normal setelah ada kasus soal pemblokiran ataupun penundaan transaksi dari aktivis Pati. Apakah Anda melihat demikian atau sebetulnya secara trust masih ada risiko? Iya, kalau disampaikan oleh pihak direktur utama Bank Mandiri kan sebetulnya adalah itu upaya untuk menenangkan ya publik supaya tidak terlalu overreaktif lah begitu. Karena bisa juga kita anggap kan yang diblokir ini kan berapa juta sih dari semua DPK-nya Mandiri kan hampir 1.700 triliun kalau kita lihat. Jadi sebenarnya ini hanya kalau dari size rekening botox yang diblokir itu kan sangat kecil sekali. Tapi kan pendekatannya nggak seperti itu, Yan. Pendekatannya adalah ini bisa saja banyak nasabah yang berpikir yang sama sehingga mereka agak was-was menempatkan uangnya di Bank Mandiri. Nah, saya kira memang yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri tidak hanya dalam bentuk PR seperti yang dilakukan oleh Pak Dirut tadi, tapi harusnya sudah kepada transparansi ya proses yang kemarin terjadi ini seperti apa. Kemudian juga harus disertai menurut saya adanya evaluasi internal ya. Jangan-jangan memang sistem blokir atau semua permintaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum meskipun permintaannya kadang-kadang tidak sesuai dengan prosedur atau thresholdnya tidak kuat begitu ya, itu dipenuhi saja. Kan seharusnya pihak perbankan harus punya juga kontrol. Jadi saya kira tata kelola pihak perbankan juga harus jelas. SOP yang lebih ketat ya, Yan. Jadi kalau seandainya nasabah ingin dipercaya tetap uangnya berada di bank itu, ya maka SOP untuk pemblokiran harus lebih ketat. Termasuk juga notifikasi. Jadi jangan sampai diblokir karena kesadaran tanpa ada notifikasi ini kan namanya seperti tidak menganggap satu value seorang nasabah begitu ya. Dan saya kira ada juga perlu dibuat Bank Mandiri dan ataupun perbankan yang lain termasuk OJK memfasilitasi kanal khusus ya bagi masyarakat nasabah yang rekeningnya diblokir ya. Entah sebabnya tentunya nasabah kan nggak tahu ya. Nah ini ada kanal-kanal khusus. Kemudian ini bisa dilakukan supaya pencegahan atau penanganannya lebih sistemis. Jangan sampai tunggu viral dulu nih, Yan. Kadang-kadang kebiasaannya tunggu diviralkan dulu baru kemudian reaktif gitu ya. Termasuk DPR kita juga kan begitu. Dan yang saya kira yang paling penting adalah perbankan, baik itu Himbara, Bank BUMN ataupun bank swasta, ya itu harus menyatakan ya dengan jelas, dengan tegas bahwa mereka tidak ikut dalam kepentingan politik. Saya kira ini yang harus bisa dilahirkan dan saya kira ini bukan hanya sekedar melakukan PR ya public relation saja ataupun konferensi pers ya, tetapi ini harus dibuktikan dengan berbagai apa istilahnya pengumuman atau satu transparansi proses yang dilakukan dan kemudian menjamin bahwa ini tidak terjadi di waktu yang akan datang, Yan. Jadi saya kira itu yang bisa dilakukan. Evaluasi internal perlu dilakukan, termasuk tadi ada SOP pemblokiran, notifikasi, hingga ada kanal khusus begitu. Kalau kita berbicara terkait evaluasi dan juga tadi ada soal perbincangan yang ramai di media sosial dan viral begitu, apa sih yang perlu dilakukan oleh Bank Mandiri, Mas Hidayat, agar kepercayaan kembali pulih yang betul-betul bisa terlihat oleh publik begitu? Ya, Bank Mandiri harus punya komitmen bersama ya bahwa proses yang kemarin ini seperti apa ya. Kalau perlu menurut saya mengakui ada kelalaian atau kesalahan ketika lama memblokir ya, apalagi ini yang diblokir kan sebetulnya tidak ada tindakan pidananya begitu. Nah ini yang kemudian Bank Mandiri juga harus melakukan saya kira harus bersama dengan OJK ya, memulihkan kepercayaannya, itu membuat satu validasi atau satu SOP yang lebih jelas bagi siapapun ya, terutama aparat penegak hukum ataupun PPATK, manakala mereka menemukan indikasi ada penyalahgunaan hukum, itu bisa dilakukan. Tapi indikasinya bukan buat nuansa politik ataupun belum ada bukti sama sekali. Jadi yang dikhawatirkan kan jangan sampai kemudian ini baru ada simptom ya, belum ada bukti yang jelas ya, kemudian orang diblokir rekeningnya. Dan kalau begitu yang terjadi, ini kan orang agak khawatir menyimpan uangnya di perbankan. Padahal kita tahu perbankan ini adalah salah satu sumber pendanaan buat pembangunan. Oleh karena itu saya kira ini mari kita pulihkan kepercayaannya bersama-sama ya. Tentunya ini harus dimulai dari pihak perbankan sendiri juga, terutama dari Mandiri ya.
bagaimana supaya kalau seandainya ada salah prosedur ya diakui saja, dan kemudian apa yang dilakukan tentunya perbaikan prosedurnya supaya lebih ketat begitu ya. Oke, pemulihan harus dimulai dari perbankan dulu, dalam hal ini Bank Mandiri, kemudian mungkin yang lain-lain juga bisa mengikuti dan ikut bertanggung jawab. Kalau ngomongin soal ini, Mas Hidayat, artinya juga kita tidak bisa melepaskan dari peran OJK. Sebetulnya menurut Anda apa peran dan apa yang juga perlu dilakukan oleh OJK agar hal serupa tidak terjadi lagi ke depannya? Iya, OJK ini kan adalah regulator yang memastikan bahwa dana nasabah ini kan aman. Prinsip kepercayaan perbankan nasional ini kan tanggung jawab dari OJK ya. Sehingga OJK tentunya ya seharusnya sih yang paling pertama bergerak ya begitu ada informasi dari masyarakat bahwa rekeningnya ini diblokir. Ya, keep in mind bahwa OJK ini kan sebetulnya mendapatkan pendanaannya juga dari perbankan, dan perbankan kan dari nasabah. Jadi sebetulnya ini adalah ranah miliknya publik yang harusnya memang berada lebih cepat ya dalam menangani persoalan nasabah ini. Dan saya kira OJK tentunya perlu ada ya, menurut saya perlu dilibatkan untuk memperkuat ya perlindungan publik, perlindungan nasabah, perlu dilibatkan dalam apa istilahnya kaitannya ketika satu perbankan ingin memblokir ya, mungkin dalam bentuk second opinion ya, Yan, bahwa ya OJK harus punya SOP yang minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan manakala perbankan akan memblokir rekening satu nasabah, dan tentunya aturannya sesuai dengan aturan undang-undang ya, baik itu undang-undang P2SK ataupun undang-undang TPPU, dan perlu compliance dari masing-masing perbankan itu. Kalau seandainya memang terbukti perbankan itu melanggar compliance-nya yang udah dibuat oleh OJK, ya OJK jangan segan-segan untuk menegur, untuk memberikan peringatan ataupun kemudian memberikan sanksi kepada perbankan itu, karena lagi-lagi ini sangat sensitif ya. Uang ini kan kepercayaan. Kalau seandainya orang yang punya uang tidak bisa mengontrol rekeningnya, kan akan terjadi bencana buat perbankan nasional begitu. Kalau kita tadi berbicara soal narasi dan juga evaluasi, kini kita berbicara soal angka. Kinerja saham Bank Mandiri selama 2 hari ini turun. Menurut Anda ini adalah penurunan biasa seperti yang disebutkan oleh Dirut Bank Mandiri, atau sebetulnya ada sentimen soal penundaan transaksi aktivis Pati? Ya, kalau saya lihat ya mungkin dalam fenomena turunnya rekeningnya saham dari BMRI itu terlihat ya ada kaitannya dengan apa yang terjadi di sosial media ya, pemblokiran. Tapi saya kira terlalu jauh menyimpulkan seperti itu ya, karena apa yang terjadi di Mandiri, sahamnya Mandiri juga diikuti oleh saham-saham yang lain ya di Indonesia. Jadi secara keseluruhan memang kemarin ya kita menyaksikan banyak saham-saham Indonesia yang mengalami penurunan. Jadi tidak ada satu penyebab pasti gitu ya, tetapi keep in mind bahwa ini bukan sekedar persoalan harga saham yang jatuh atau naik, tapi bagaimana ada persepsi dari masyarakat. Misalkan ada salah satu masyarakat yang membuat satu konten di sosial media, dia menarik rekening payroll gaji pegawainya dari satu bank Mandiri ke bank yang lain karena isu ini. Dan saya kira yang kayak seperti ini kan akan mengganggu kepercayaan, bahkan lebih mengena dibandingkan dengan saham. Oleh karena itu memang tidak kelihatan saat ini ya, tidak ada kaitan atau korelasi yang kuat antara proses pemblokiran rekening ini dengan saham. Tetapi saya kira di jangka menengah dan panjang, kalau kepercayaan ya perbankan nggak segera diperbaiki, ya tentunya akan mengganggu kinerja saham perbankan kita saat ke depan gitu ya. Oke, artinya menurut Anda bahwa persepsi yang ada saat ini tidak berpengaruh secara jangka pendek terhadap kinerja saham Bank Mandiri? Saya percaya begitu, tidak berpengaruh di jangka pendek, tetapi kalau ini terjadi lagi ya, ini pasti akan mengganggu kinerja di jangka panjang. Oke, kalau kita lihat juga dari data, ini Mas Hidayat, asing juga tampak masuk lebih dari 250 miliar ke pasar saham. Apakah artinya bagi investor, terutama investor asing, juga belum memperhatikan betul soal sentimen terkait pemblokiran? Kalau saya melihatnya bukan seperti itu ya. Investor selalu memperhatikan apa yang terjadi, apalagi kalau investornya itu adalah spesifik ya ke perbankan dan kemudian ke Bank Mandiri ya. Ini kan kalau angka yang disebutkan Anda tadi ini kan agregat saja. Dan kalau kita lihat bisa jadi ya ini masuknya itu kalau sektor-sektor yang sedang memang happening di Indonesia, seperti misalkan hilirisasi ya, nikel dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat nanti komponen-komponennya ya, saya kira
pasti ya investor itu akan wait and see melihat apa yang terjadi. Kalau seandainya secara ya mungkin ini baru satu case ya, belum ada satu persepsi bahwa bank digunakan untuk kepentingan politik, tetapi kalau persepsi ini meluas ya bukan hanya ke nasabah tetapi ke investor global pun akan mempengaruhi bahwa perbankan di Indonesia ternyata sudah menjadi perbankan dengan motif kepentingan politik. Oleh karena itu saya ingatkan betul-betul nih ya bahwa perbankan sistem keuangan kita ini harus betul-betul terpisah dari kepentingan politik. Ya aktivitas-aktivitas politik tidak boleh menjadikan dasar perbankan untuk menghold, memblokir ya rekening nasabah karena ini akan sangat liar akan terjadi di masa depan begitu. Sebagai simpulan, Mas Hidayat, apa yang perlu diperhatikan oleh Bank Mandiri ke depannya agar seperti Anda sebutkan bahwa saat ini bahwa persepsi belum berpengaruh betul terhadap kinerja Bank Mandiri di pasar saham secara jangka pendek, namun dikhawatirkan apabila ini memang tidak diatasi secara kepercayaan akan menggerus begitu kinerja ke depannya. Apa hal yang paling cepat ke depannya yang bisa dilakukan oleh Bank Mandiri, langkah pertama, Mas Hidayat? Saya kira prioritas pertamanya itu bukan dengan iklan gitu ya atau kampanye reputasi. Saya kira itu bukan hal yang pertama dilakukan. Hal yang pertama dilakukan oleh Bank Mandiri seharusnya adalah memastikan bahwa ketika ada perintah hukum terjadi oleh aparat penegak hukum, maka Bank Mandiri bisa memisahkan ya entah itu ada tekanan politik ataupun memang sudah sesuai dengan prosedur hukum. Saya kira ini yang harus dilakukan, dimantapkan oleh Bank Mandiri. Ada satu sistem tata kelola yang betul-betul ya, ibarat firewall-nya itu tidak bisa ditembus. Kepentingan apapun yang diminta oleh siapapun ketika tidak sesuai dengan prosedur hukum, ya Bank Mandiri ataupun bank yang lainnya itu harus dengan tegas menolak tekanan itu meskipun tekanan itu berasal mungkin dari yang di atasnya atau yang lebih kuat begitu ya. Baik, berarti apa yang perlu dilakukan oleh Bank Mandiri saat ini, terutama ini bukan cuma perkara soal narasi ataupun iklan. Yang pertama adalah memisahkan diri dari kepentingan politik agar kepercayaan publik termasuk nasabah dari Bank Mandiri sendiri ini bisa kembali tinggi begitu dan juga kepercayaan investor juga jangan sampai begitu di kedepannya tergerus. Terima kasih Ahmad Nur Hidayat, ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas, sehat selalu. Terima kasih Mas, sehat selalu.